Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 507 Sapu Bersih. Dua orang lainnya dari fraksi pedang tak tertandingi dan istana iblis surgawi telah bersiap untuk menyerang bersama dengan Yehui, tetapi dalam sepersekian detik itu, keduanya telah ketakutan sampai-sampai jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka. Mereka sebelumnya telah merasakan betapa ganasnya biksu ini, dan sekarang, Yehui, seorang jenius yang hampir sama kuatnya dengan mereka, langsung berubah menjadi kabut darah oleh biksu ini. Jika mereka masih mencampuri urusan ini, konsekuensinya tidak akan menjanjikan. Tanpa berpikir dua kali, kedua lelaki itu langsung berbalik dan berlari, takut kalau mereka melambat sedikit saja, mereka akan terbunuh di tempat. Amitabha. Karena kedua tuan sudah ada di sini, jangan pergi terburu-buru. Aku perlu membawamu ke nirwana dan membebaskan jiwamu dari api penyucian. Biksu itu berkata dengan suara lembut. Namun, suara itu membuat kedua pria itu sangat ketakutan. Biksu itu memang orang yang ganas. Dia dengan tegas menyerang mereka, melepaskan dua segel Buddha sekaligus. Dalam sekejap mata, segel itu berhasil menangkap kedua jenius itu. Ar! Dua teriakan memilukan terdengar di udara, dan kedua pria itu mengikuti jejak Yehui. Meskipun mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk memblokir serangan itu, tidak ada cara bagi mereka untuk menahan serangan mengerikan dari biksu ini. Akibatnya, keduanya meledak menjadi ribuan keping. Pada saat yang sama, setelah Master Pulau Heaven Hawk membunuh Li Hao, dia memegang erat-erat Xiurui dengan tangannya. Tanpa mempedulikan bagaimana jenius ini berjuang, dia dengan paksa menusukkan cakarnya yang tajam ke dalam keterampilan Xiurui. Mata Xiurui dipenuhi dengan ketakutan saat hidupnya perlahan memudar. Segera, dia tidak bergerak. Haha. Master Pulau Heaven Hawk dengan kejam melemparkan tubuh Xiurui jauh-jauh, lalu dia tertawa puas. Satu-satunya tujuan hidupnya adalah balas dendam. Jadi, dia hanya bisa merasakan makna hidupnya setiap kali dia membunuh orang-orang dari Istana Asura. Dalam sekejap mata, semua murid Raja Tempur kelas 1 dari 4 kekuatan utama terbunuh. Yehuyu dari sekte tak terkalahkan telah tewas, dan sekarang, bahkan Yehui telah dibunuh tanpa ampun oleh biksu itu. Meskipun kehilangan dua Raja Tempur merupakan masalah kehilangan muka bagi sekte tak terkalahkan, itu merupakan kehilangan yang tak ternilai bagi keluarga Ye. Haha, biksu itu akhirnya muncul dari pengasingannya. Sepertinya dia juga menjadi lebih kuat. Apakah dia akan menyerang kita juga? Si kuning besar tertawa riang. Namun, di saat yang sama, dia merasa sedikit khawatir. Dia khawatir biksu itu tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan akan langsung membunuh semua orang di tempat tanpa mengetahui siapa musuh dan siapa kawan. Senyum mengembang di wajah Jiang Chen. Ia tidak ikut merasakan kekhawatiran Big Yellow. Keterampilan meditasi umat Buddha adalah yang paling menakjubkan di antara semuanya. Meskipun biksu itu menyerap sarira dalam pengasingan, ia masih memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang sedang terjadi di dunia luar. Amitabha. Melangkah maju, biksu itu terbang keluar dari pulau terpencil itu. Melayang di langit, dia melirik ke arah Master Pulau Heaven Hawk. Setelah itu, dia menatap Jiang Chen dan Big Yellow. Ekspresi bersyukur terlihat di matanya. Seperti yang dipikirkan Jiang Chen, meskipun biksu itu menyerap sarira dalam pengasingan, dia masih memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang sedang terjadi di dunia luar. Itu adalah situasi yang sangat berbahaya baginya, dan jika bukan karena fakta bahwa Jiang Chen telah berdiri dan menghalangi semua prajurit dari 4 kekuatan utama, konsekuensi yang harus dia hadapi akan sangat menghancurkan. Biksu itu tidak tahu mengapa Jiang Chen ingin membantunya. Namun, dia sangat menghargai kebaikan ini. Dasar biksu Bao. Apa kau hanya akan berdiri di sana dan menonton? Anjing tua ini tidak akan sanggup bertahan lebih lama lagi. Si kuning besar berteriak pada biksu itu. Saudara anjing, jangan khawatir, biksu malang ini ada di sini untuk membantu. Setelah berkata demikian, biksu itu melepaskan sinar ke arah Ruan Xiong, sinar emas yang membawa banyak simbol. Hanya dalam sekejap mata, sinar itu telah tiba di depan Ruan Xiong. Raja Tempur kelas 4, biksu ini kuat. Ekspresi wajah Ruan Xiong berubah. Ia diberitahu bahwa biksu ini hanyalah seorang Raja Tempur kelas 3, jadi ia tahu bahwa ia dapat membunuh biksu ini dengan mudah. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa biksu itu dapat menerobos ke alam Raja Tempur kelas 4 dalam waktu yang singkat. Jika dipikirkan lebih lanjut, itu pasti hasil dari harta karun itu. Hal ini menyebabkan keserakahan dalam benaknya semakin kuat. Ruan Xiong tidak berani meremehkan serangan ini. Dia segera mengeluarkan senjata tempurnya dan menebaskannya ke arah sinar yang datang. Bumi bergetar dan gunung-gunung berguncang, ruang terkoyak oleh kekuatan dahsyat ini. Ruan Xiong merasa seolah-olah baru saja menabrak gunung raksasa. Kekuatan dahsyat itu mengguncang senjata tempur dengan keras, menyebabkannya hampir kehilangan kendali. Ki dan darahnya kacau, menyebabkannya merasa sangat buruk. Sialan, biksu ini hebat sekali. Mata Big Yellow berbinar. Dengan matanya yang tajam, dia dapat dengan mudah melihat celah antara Ruan Xiong dan biksu itu.
Meskipun kedua pria itu berada di level yang sama, mereka jelas tidak berada di tempat yang sama. Biksu ini dapat dengan mudah bertarung melawan para jenius Raja Tempur kelas 5 itu. Ruan Xiong sangat ketakutan. Setelah merasakan kekuatan mengerikan biksu itu, tanpa ragu-ragu, ia mengiris udara dengan senjatanya, menciptakan celah spasial yang besar. Dengan goyangan tubuhnya, ia menghilang ke dalam celah spasial. Rupanya, karena ia menyadari bahwa ia tidak akan mampu mengalahkan biksu ini, ia memilih untuk melarikan diri. Namun, biksu itu tidak akan pernah membiarkannya melarikan diri. Sebelum celah spasial itu tertutup, biksu itu juga melompat ke dalamnya. Bunyi, bunyi, bunyi. Beberapa suara ledakan terdengar dari berbagai tempat di udara. Detik berikutnya, dua sosok melesat keluar dari kehampaan. Sosok itu adalah biksu, dan tubuh berdarah yang dipegangnya. Tubuh itu tidak lain adalah Ruan Xiong. Ya Tuhan, biksu ini terlalu ganas. Dia telah membunuh Ruan Xiong. Ini mengerikan, benar-benar mengerikan. Kenapa ada begitu banyak orang abnormal di sini? Dia baru saja membunuh Raja Tempur kelas 4. Semua prajurit yang berasal dari sekte tak terkalahkan dan fraksi pedang tak tertandingi kini telah tewas, tidak ada yang selamat. Masalah ini semakin memburuk dari menit ke menit. Keadaan ini menjadi jauh lebih kuat sekarang, mungkin bahkan Ling Yi dan Turan tidak akan dapat melarikan diri dari pembantaiannya. Tidak seorang pun bisa tetap tenang. Biksu itu terlalu ganas. Dengan bantuan Jiang Chen, yang merupakan jenius abnormal lainnya, hari ini benar-benar hari yang sial bagi para jenius dari 4 kekuatan utama. Amitabha, aku telah berdosa. Biksu itu tampak sedang melafalkan sesuatu di depan mayat Ruan Xiong di tangannya. Setelah itu, dia membuang mayat Ruan Xiong begitu saja. Banyak orang yang ingin muntah darah. Biksu yang tidak tahu malu ini benar-benar murahan, dia jelas seorang tiran yang membunuh tanpa berkedip, tetapi masih ingin berpura-pura bahwa dia adalah seorang biksu terkemuka yang memiliki belas kasihan bagi seluruh umat manusia. Ketika Ling Yi dan Turan melihat betapa tak terhentikannya biksu itu, meskipun mereka saat ini sedang melawan Jiang Chen, mereka memilih untuk melarikan diri seperti Ruan Xiong. Keduanya menghancurkan ruang pada saat yang sama, dan menghilang dalam sekejap mata. Mencoba lari. Jiang Chen dan biksu itu berteriak hampir bersamaan. Gelombang pedang dipancarkan dari pedang suci surgawi, membawa Jiang Chen ke dalam kehampaan untuk mengejar Ling Yi. Di sisi lain, biksu itu bertindak lebih ganas lagi. Ia melepaskan segel Fudo langsung ke dalam kehampaan. Dengan serangan ini, ruang itu hampir runtuh. Ark! Teriakan menyedihkan terdengar dari kehampaan. Sebuah kaki yang berlumuran darah dikeluarkan oleh segel Fudo, tetapi Turan tidak ditemukan di manapun. Sebagai seorang pria dari kekuatan iblis, Turan memiliki kemampuan luar biasa dalam hal melarikan diri. Namun, meskipun ia berhasil lolos dari kematian, ia telah kehilangan salah satu kakinya karena biksu itu. Jadi, ia pada dasarnya lumpuh. Ledakan. Jiang Chen melompat keluar dari kehampaan sambil memegang lengan Ling Yi. Saat Ling Yi berlari panik, dia kehilangan arah. Jiang Chen tidak akan pernah membiarkan kesempatan emas ini berlalu begitu saja, jadi pada saat-saat terakhir, dia memotong salah satu lengan Ling Yi dengan pedang suci surgawinya. Namun, bagaimanapun juga, Ling Yi adalah seorang jenius di alam Raja Tempur kelas 4, dan itu memungkinkannya untuk melarikan diri. Jika bukan karena fakta bahwa Ling Yi sangat takut pada biksu itu dan telah memusatkan seluruh perhatiannya untuk melarikan diri, tidak mungkin Jiang Chen saat ini dapat menyakitinya.